Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran matematika. Anak-anak kelas 9, hari ini kita akan belajar bab 2, persamaan dan fungsi kuadrat, part yang ketiga, yaitu tentang sumbu simetri dan nilai optimum. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu ingatkan jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Setelah itu, perhatikan penjelasan materi kali ini dengan baik sesama dan jangan lupa dicatat di buku catatan kalian ya. Kompetensi dasar pada materi hari ini tercantum pada KD 3.2, 3.3, 3.4, 4.2, 4.3, dan 4.4. Sedangkan untuk tujuan pembelajaran pada materi hari ini setelah anak-anak mempelajari, anak-anak diharapkan mampu memahami pergeseran grafik fungsi kuadrat. Yang kedua, anak-anak mampu menentukan sumbu simetri dan nilai optimum. Yang ketiga, anak-anak harus mampu mensketsa grafik fungsi kuadrat. Menentukan sumbu simetri dan titik optimum. Fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C mempunyai sumbu simetri, yaitu X sama dengan negatif B per A. B dan A ini diperoleh dari persamaan kuadrat. B adalah koefisien dari X, sedangkan A adalah koefisien dari X kuadrat. Yang kedua, untuk menentukan nilai optimum atau titik optimum, yaitu rumusnya Y0 sama dengan negatif D per 4A. Di mana D ini adalah B kuadrat min 4 kali A kali C per 4A. A, B, dan C ini adalah diperoleh dari persamaan kuadrat ini. Langkah-langkah untuk mensketsa grafik fungsi kuadrat, caranya adalah yang pertama, kalian harus menentukan bentuk parabolanya. Bentuk parabola dari fungsi kuadrat tersebut itu terbuka ke atas atau ke bawah. Yang kedua, anak-anak menentukan perpotongan grafik terhadap sumbu X, yaitu koordinat titik potongnya adalah X1, 0 yang memenuhi persamaan Fx1 sama dengan 0. Yang ketiga, anak-anak menentukan perpotongan grafik terhadap sumbu Y, yaitu koordinat titik potongnya adalah 0, Y1, dengan Y1 didapatkan berdasarkan persamaan Y1 sama dengan F0. Artinya adalah di sini X-nya dimisalkan 0, maka akan menghasilkan atau bisa menemukan Y1. Yang keempat, anak-anak menentukan sumbu simetri dan nilai optimum. Di sini, sumbu simetri dan nilai optimum ini kita bisa menggambar grafik fungsi kuadrat jika sudah mengetahui sumbu simetri dan nilai optimum. Atau ini adalah nanti titik puncaknya, titik koordinat puncak dari grafik tersebut.
Yang kelima, barulah anak-anak mensketsa grafik fungsi kuadrat berdasarkan langkah 1, 2, dan langkah 1, 2, 3, dan 4. Ada contoh soal, sketsalah grafik fx sama dengan x kuadrat negatif 6x plus 10. Caranya adalah kita mengikuti 5 langkah yang tadi. Langkah yang pertama, parabola. Kita menentukan parabola itu terbuka kemana. Karena A-nya adalah lebih besar atau sama dengan 1, maka parabolanya terbuka ke atas. Di sini A-nya adalah koefisien dari x kuadrat, yaitu x kuadrat ini koefisiennya adalah 1. Namun satunya tidak ditulis. Kenapa? Karena 1 dikali x kuadrat, titik ini kali ya, sama dengan x kuadrat. Jadi koefisiennya 1. Maka karena positif, parabolanya terbuka ke atas. Langkah yang kedua, yaitu kita menentukan perpotongan terhadap sumbu x. Sebelum kita menentukan perpotongan terhadap sumbu x, kita mencari D-nya dulu. Dari sini kita tahu dia memiliki perpotongan dengan sumbu x atau tidak. Yaitu D sama dengan B kuadrat diambil 4 kali A kali C. Di sini A-nya diketahui 1, B-nya adalah koefisien dari x yaitu negatif 6, dan C-nya adalah positif 10. Kita masukkan di rumus ini, jadi sama dengan negatif 6 kuadrat diambil 4 kali 1 kali 10. Sama dengan 36 diambil 40. Sama dengan negatif 4. Artinya negatif 4 ini, maka persamaan ini tidak berpotongan dengan sumbu x. Maka kita tidak perlu mencari titik potong sumbu x. Karena kurang dari 0. Jika x-nya ini adalah, jika hasil yang diperoleh ini adalah lebih besar 0 atau sama dengan 0, maka dia mempunyai titik potong dengan sumbu x. Jika memiliki titik potong dengan sumbu x, maka dari persamaan ini fx-nya kita misalkan 0 atau y-nya kita misalkan 0. Karena diperoleh negatif 4, yaitu kurang dari 0, maka persamaan fungsi kuadrat ini tidak memiliki perpotongan dengan sumbu x, tidak ada titik potong dengan sumbu x, maka tidak perlu kita cari. Kita lanjut langkah yang ketiga, yaitu kita mencari titik potong terhadap sumbu y. Jika kita ingin mencari titik potong dengan sumbu y, maka yang kita misalkan adalah x-nya sama dengan 0. Kebalikannya, langkah 2 ini, jika ingin mencari titik potong sumbu x, maka y-nya yang sama dengan 0. Kalau yang langkah ketiga, jika ingin mencari titik potong sumbu y, maka x-nya yang dimisalkan sama dengan 0. Caranya adalah y0 atau f0, maka x-nya ini 0 sama dengan x-nya, ini kita ganti 0 jadi 0 kuadrat, diambil 6 kali 0 ditambah 10. Sama dengan 0 diambil 0 ditambah 10, jadi sama dengan 10. Maka titik koordinat yang diperoleh adalah, karena x-nya 0, maka 0,10. X0 ini karena dimisalkan 0, 10 ini hasil dari perhitungan ini tadi. Berikutnya, langkah yang keempat, kalian menentukan sumbu simetri dan nilai optimum. Di sini nanti kita memperoleh titik puncak dari grafik tersebut.
Untuk mencari sumbu simetri, rumus yang awal tadi yang Ibu berikan adalah X sama dengan negatif B per 2A. Di sini B-nya adalah negatif 6, sedangkan A-nya adalah 1. Maka negatif dikali negatif 6, maka positif 6 per 2 kali 1 adalah 2. Maka 6 dibagi 2 sama dengan 3. Ketemu X-nya 3. Lalu mencari nilai optimumnya atau titik optimumnya atau dimisalkan dengan Y, 0, itu sama dengan rumusnya negatif D per 4A. Di sini D itu adalah B kuadrat. B-nya kita tahu negatif 6, maka negatif 6 kita kuadratkan, diambil 4 kali A, A-nya 1, kali C, C-nya 10, per 4 kali A, A-nya 1. Negatif 6 kuadrat adalah 36, diambil 40 per 4, sama dengan 1. Hasil perhitungan ini kita peroleh adalah negatif 4 per 4. Sedangkan di depan ini ada negatif, maka di tengah ini ada negatif. Jadi negatif kali negatif adalah positif, 4 dibagi 4 adalah sama dengan 1. Maka titik koordinatnya adalah X-nya 3, Y-nya adalah 1. Jadi 3,1 titik koordinat yang didapatkan. Berikutnya langkah yang kelima, yaitu mengsketsa grafik berdasarkan informasi yang kita dapatkan dari langkah 1 sampai langkah 4. Yaitu berdasarkan langkah 1 dan sampai langkah 4 tadi, kita peroleh perpotongan dengan sumbu X-nya itu adalah 0,10. Dan tadi grafiknya adalah tidak memotong sumbu X. Jika sudah kita gambar, terlihat grafiknya tidak berpotongan dengan sumbu X. Grafiknya berada di atasnya sumbu X. Dan titik puncaknya itu berada di sini, yaitu koordinatnya 3,1. X-nya 3, Y-nya 1. Ini jika kita tarik. Dan kurvanya terbuka ke atas. Sumbu simetrinya tepat pada X sama dengan 3. Itulah cara menggambar grafik pada materi hari ini. Jadi kesimpulannya anak-anak, pada materi sebelumnya kalian menggambar grafik itu dengan memisalkan X-nya berapa. Nanti baru ketemu Y. Namun, pada pertemuan kali ini, jika kalian ingin menggambar grafik, bisa dengan menggunakan cara menentukan sumbu simetri dan titik optimum, beserta mencari titik potong terhadap sumbu Y dan sumbu X. Itu kita sudah bisa menggambar grafik. Kalian bisa, jadi intinya, untuk menggambar grafik itu ada 2 cara, yaitu pada cara yang minggu lalu dengan memisalkan X-nya, baru ketemu Y, atau dengan cara yang pada pertemuan kali ini, yaitu dengan cara mencari atau menentukan nilai sumbu simetri dan nilai optimum, lalu mencari perpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Sekian pembelajaran dari Ibu. Jika kalian belum paham, kalian bisa mengulang video ini berulang-ulang sampai kalian paham. Ibu sampaikan mohon maaf jika ada salah ucap atau salah penulisan pada penjelasan materi hari ini. Tetap semangat belajar walaupun di rumah. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.